Pernah kepikiran nggak sih kalau cara kita ngerasain cinta, marah, atau senang itu ternyata nggak universal? Di sini kita bakal coba bedah gimana budaya itu ngebentuk perasaan kita yang paling dalam, bahkan emosi yang kita pikir itu murni urusan pribadi kita. Yuk, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Emang emosi itu sama di mana-mana? Kalau kalian kayak saya, apalagi yang gedenya di budaya barat, mungkin langsung jawab, ya iyalah sama. Kita kan biasa mikir kalau emosi itu ya bagian dari biologi, sesuatu yang universal. Nah, pandangan ini persis kayak yang dialami psikolog baca Miswita. Awalnya, dia ngelihat emosi ya kayak yang tertulis di sini, sebagai milik individu. Dia ngebayangin emosi itu kayak sesuatu yang ngumpet di dalam diri kita, yang bisa kita atur dari dalam. Hampir kayak ada tombol-tombol emosi aja gitu di kepala kita. Oke, sebut aja ide ini konsep pertama kita, dunia batin. Ini keyakinan kalau emosi kita itu universal, biologis, dan terjadinya ya di dalam diri kita sendiri. Tapi, beneran sesimpel itu? Ide ini tuh kental banget di budaya yang disebut para peneliti weird, singkatan dari Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic. Di budaya-budaya ini, kita diajarin kalau perasaan pribadi dan jadi diri sendiri yang otentik itu segalanya. Apa yang kamu rasain di hati, itulah yang harusnya jadi panduan hidupmu. Terus, gimana ceritanya kalau pandangan dunia batin ini tabrakan sama kenyataan yang beda? Buat Mes kita, momen inilah yang mengubah segalanya. Saat dia mulai ngerasa bener-bener nggak sinkron sama sekitarnya. Ini kejadian beneran loh sama Mes kita. Waktu dia pindah dari Belanda ke Amerika, dia ngerasa kayak gagal secara emosional. Di sekelilingnya, semua orang kayaknya ramah dan bahagia banget, tapi dia susah buat ngasih kehangatan yang sama. Dia terus-terusan ngerasa kurang bahagia atau kurang bersyukur. Nah, ini nih contoh yang paling kena. Pas diajak makan siang, Mes kita cuma jawab, besok saya tidak bisa. Seperti yang kalian lihat di kiri, buat dia tuh cuma info doang. Tapi di kanan, kita lihat apa yang didengar sama temennya. Penolakan yang kasar. Ini benar-benar benturan budaya, cuma dalam satu kalimat pendek. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Disapa apa kabar dengan super antusias sama orang nggak dikenal, rasanya aneh. Yang lebih bikin kaget, waktu teman-temannya bilang makasih setelah di jamu makan malam, dia malah jadi sedih. Soalnya, di budayanya, bilang makasih di situasi kayak gitu malah bikin jarak, bukan nunjukin kehangatan. Dari semua pengalaman ini, dia akhirnya klik. Dia sadar, bukan dianya yang salah, tapi emang ada dua cara pandang emosi yang beda banget. Ini dia intinya. Model emosi milikku versus model emosi milik kita. Oke, pertama, model emosi milikku. Ini yang mungkin paling kita kenal ya. Di sini, emosi itu urusan internal. Fokusnya ke apa yang kamu rasain di dalam. Pikiranmu, perasaanmu, sensasi di badanmu. Singkatnya, emosi itu urusan pribadi loh. Nah, sekarang bandingin sama model emosi milik kita. Ini kebalikannya banget. Di sini, emosi itu bukan sesuatu di dalam diri lo, tapi sebuah tindakan yang terjadi di antara orang-orang. Emosi itu alat sosial buat ngebangun dan negosiasi hubungan kita sama orang lain. Biar makin jelas, kita lihat contoh nyata ini deh. Lihat si Martin dari Belanda. Buat dia, sukses itu ya perasaan lega di dalam dirinya. Itu pengalaman milikku. Sekarang, bandingin sama Leven dari Turki. Untuk prestasi yang sama, dia ngegambarinnya sebagai perubahan status sosial keluarganya. Emosinya terjadi di luar dirinya, sebagai peristiwa milik kita. Beda banget kan? Jadi, dari mana datangnya perbedaan mendasar ini? Ternyata, ini bukan bawaan lahir loh. Ini adalah sesuatu yang diajarkan. Yuk kita lihat gimana emosi itu diprogram dari kecil. Kita mulai dari pendekatan milikku. Di Amerika misalnya, tujuan utama banyak orang tua itu buat bangun self-esteem anak. Mereka mau anaknya ngerasa spesial, unik, dan percaya diri buat menaklukkan dunia. Nah, kutipan dari seorang ibu di Chicago ini pas banget buat ngejelasinnya. Ngasih pujian dan cinta itu strategi buat nanemin rasa bangga, emosi yang dianggap penting buat nyiptain individu yang kuat dan mandiri. Sekarang kita loncat ke pendekatan yang beda 180 derajat, pendekatan milik kita. Di Taiwan, emosi yang sering ditanamin justru rasa malu. Dan ini bukan hal jelek, rasa malu di sini justru dianggap sebagai kebaikan. Alat penting buat ngajarin anak soal posisi mereka di masyarakat. Contoh ini mungkin kedengerannya kagetin ya buat sebagian dari kita. Ibu dari balita bernama Didi ini pakai rasa malu secara terang-terangan. Tapi tujuannya bukan buat nyakitin, tapi buat ngajarin. Di budaya ini, nunjukin rasa malu itu bukti kalau kamu peduli sama kelompok dan aturan sosial. Jadi intinya kita punya dua jalur yang beda banget, tapi tujuannya sama. Jadi anggota masyarakat yang baik.
Jalur kebanggaan nyiptain individu yang mandiri, sementara jalur rasa malu nyiptain anggota kelompok yang sadar sosial. Dua-duanya cara yang valid buat ngajarin anak-anak jadi bagian dari budaya mereka. Oke, kita udah lihat bedanya emosi milikku dan milik kita. Terus buat apa kita tahu ini semua? Ternyata ini bukan cuma teori. Ini alat yang praktis banget buat ngelihat dunia. Dengan ngerti kerangka milik kita kayak dapat kunci buat buka pemahaman baru. Sesuatu yang tadinya kita anggap, kok kasar banget? Atau ini orang basa-basinya palsu banget. Tiba-tiba jadi masuk akal. Kita jadi bisa ngelihat logika budaya di balik emosi orang lain. Dan pengaruh budaya ini tuh dalam banget, sampai mengubah cara kita melihat sesuatu. Di penelitian ini, orang diminta menjelasin ekspresi wajah. Lihat deh, pengamat dari suku Himba di Namibia lebih sering pakai kata-kata tindakan, kayak tertawa. Sebaliknya, pengamat dari Amerika lebih sering pakai kata-kata perasaan, kayak bahagia. Budaya kita nentuin apa yang kita lihat, tindakan sosial atau perasaan di dalam hati. Nah, ini dia intinya. Ngerti cerita budaya di balik emosi itu langkah pertama buat benar-benar nyambung sama orang lain. Ini ngebantu kita buat nggak langsung ngejudge, tapi jadi penasaran dan akhirnya bisa lebih berempati. Jadi, sebagai penutup, coba deh renungin ini. Lain kali kalian ngerasain sesuatu, marah, bahagia, atau malu, coba deh tanya ke diri sendiri. Cerita budaya apa sih yang sebenarnya lagi diceritain sama emosiku ini?